kalian cukup masukkan indeksnya, indeks keempat, maka yang akan dicetak itu ya 100 gitu. Terus kalian ingin melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke, kasih Ubay. Nah, bisa seperti ini. Bisa kalian panggil lebih dari sekali ya, pemanggilan bisa. Misalnya indeks ke-0 berarti 1, ditambah indeks ke-5 berarti 2. 1 tambah 2, 3 gitu. Bisa kalian simpan, bisa juga langsung kalian print. Elemen array indeks 9 juga. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Sama kayak tadi, memasukkan nilai dari ke dalam sebuah array. Kalian tinggal pilih indeks ke berapa, lalu kalian assign dengan nilai baru. Nah, bagaimana kalau indeksnya itu lebih dari indeks yang ada? Ya, dia jadinya error gitu. Index out of bound kalau nggak salah. Masih array udah tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya array itu belum ada isinya atau udah ada isi tapi belum semuanya? Ketika yang belum ada isinya itu kita akses, dia akan ngembaliin nilai random. Jadi nilainya itu nggak mesti 0 gitu di dalamnya. Kalau misalnya belum ada isinya. Jadi sistem akan ngembaliin nilai apapun, terserah sistemnya. Jadi hati-hati kalau misalnya isinya masih kosong, kalian mau akses, mau dapetin nilainya, jangan dibandingin dengan 0. Lanjut. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke latihan. Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung? Cara bikin array itu seperti ini. Tipe data, nama variabelnya, terus indeksnya. Maksimum indeks. Bukan maksimum indeks, panjang datanya, banyak datanya. Datanya 10, berarti indeksnya itu dari 0 sampai 9. Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut nih ke latihan. Nah, di sini ini kalian buat. Saya kasih waktu mau berapa menit? Mau dikasih waktu berapa menit nih kalian? Bang, maaf bang. Ya. Bisa kayak dicontohin gitu nggak sih bang? Contohin. Langsung dari dev C++-nya gitu bang. Oke. Pakai ini aja ya. Contohnya ya, misalnya kalian itu punya ya string nama mahasiswa ya. Setelah itu latihannya. Jangan. Apa nih? Ya asal aja ya. Kalian misalnya mau nyimpan data integer nilai sebanyak. Screen-nya masih di PPT bang. Oh masih di PPT ya? Iya. Oh, saya lupa ganti. Oke. Udah terlihat ya? Sudah bang. Sudah pindah. Nah, misalnya kalian
punya disuruh buat nyimpan 10 berapa sih, yang dikit aja lah, 5 data gitu kan. Berarti kalian deklar 5 nilai, 5 angka integer misalnya. Nanti buat dulu variabelnya integer gitu. Terus nama variabelnya terserah, sini buat aja nilai. Nah, terus panjang datanya 5 berarti kan tadi disuruh buat 5. Buat buat array yang menampung 5 buah bilangan integer, yang mana bilangan tersebut adalah berasal dari input user. Nah, berarti deklarasinya seperti ini. Terus cara masukin nilainya gimana? Dibuat perulangan. For integer i sama dengan 0, kita mulai dari indeks ke 0 sampai i lebih kecil dari 5. Nah, kalau gini kan kalian harus merubah, misalnya kalian mau merubah nih, mau 10 data. Berarti kalian harus merubah yang di sini sama yang di sini ya. Nah, ada cara biar nggak merubah satu-satu, berarti kalian buat variabel baru namanya n gitu. N sama dengan 5 misalnya. Ya, sama aja lah. Di sini n. Nah, di sininya kalian buat harus n min 1 gitu. Sorry, ini punya koma. Di i plus plus. Jadi akan kita lakukan perulangan mulai dari 0 sampai n min 1. Nah, kita minta nih inputan dari user cout. Bilangan ke 1 misalkan. Nah, ini berarti nilai i gitu. Jadi kita maaf. Kok ini? Kita input chain nilai. Ini harus abaikan. Nah, 5, 2, 7, 12. Oh, ini kurang ya. Baru berapa ini? Ada 4. Ini 5. Datanya dari 0 sampai kalau misalnya gini nggak perlu ya. Kalau misalnya lebih kecil itu langsung aja n. Tapi kalau lebih kecil sama dengan baru n min 1. Jadi kalau lebih kecil dari n berarti misalnya 5, i-nya cuma sampai 4 gitu. Jadi ini n aja. Sorry. Terus itu kan nggak kelihatan ya. Print misalnya. Kok print. Start. Cara nampilannya harus looping ya. Kalau misalnya kalian mau nampilin semua integer. Kecil dari n.
Kita print indeksnya di nilai nih. Oke. Masukkan bilangan pertama. Misalnya 10, 3, 5. Nah, ini karena nggak ada enter ya, nggak ada endline. Jadi indeks ke 0 itu isinya 10. Oh enggak, ntar kita kasih enter aja biar kelihatan. Nih. Jadi bilangan 1 kita masukkan 10 kan. Nah, indeks ke 0-nya berarti 10 gitu. Isinya bilangan kedua isi 12. Kita lihat di sini indeks ke 0, indeks 1-nya nilainya 12 gitu. Jadi indeks dari array dari 0 sampai ya dari selanjutnya. Kalian kira-kira udah bisa belum ngerjain yang soal latihan? Contoh lagi. Buatlah sebuah program yang meminta input 5 nama mahasiswa, kemudian tampilkan kelima nama tersebut dalam satu baris dengan spasi. Oh, dalam satu baris dengan spasi, berarti seperti ini. Ini input dari user ya. Ada yang mau nyoba live coding gitu? Sama kayak tadi kok itu. Sama kayak yang saya buat. Ada yang berani nyoba dapat nilai, dicatat namanya. Oh iya, tadi yang jawab yang array tadi siapa ya? Saya Bang. Ocat ya? Oke. Ada yang mau coba live coding? Mau coba deh Bang. Ya, Furkon ya. M Furkon, Rizkul Faid. Oke, bisa langsung share screen aja. Oh, kok gini? Oke, udah terlihat. Halo. Ya, silakan Furkon. Oke.
Hmm. Wih. Integernya I aja lah ya. Sampai huruf I. Terus kayaknya string ya bang. Iya, dicoba dulu aja. Yang lain juga boleh nyoba ya. Silakan dicoba di laptopnya masing-masing. Soalnya udah saya kirim di chat. Oh. Ini sama dengan satu. Dari sama dengan 5. Ya. Terus I satu lagi. Outputnya itu jadi nama input. Nama lagi terus satu ya. Sama dengan kurang. Terus pakai sama dengan dari 5 outputnya nama satu. Iya. Ini buat spasi. Aduh, tutupan ini lagi. Oke, coba dijalanin. Sebentar.
Sepertinya ada yang salah. Tuh. Ada Iya, di mana? Atau ada temannya yang bisa bantu kalau misalnya Furqan kesusahan, bisa dibimbing temannya. mana tadi? Oh, ada. Keluar. Ada yang mau bantu atau Furqan masih mau nyoba lagi? Sebentar bang. Lihat dulu. Silakan. Iya cuma itu. Hmm, hmm. Oh, astagfirullahaladzim. Aduh, salah. Sudah bang. Oke, bisa dijelasin codingannya? Jadi untuk yang integernya kan kita ini bang buat nanti input 5 nama. Jadi integer sini saya kasih i terus stringnya nama, di sini pakai dalam kurung yang kotak garis 5. Nah terus untuk for-nya itu
Gimana Furkan? Atau saya nanya deh. Halo, terus suara saya masuk ya? Halo. Masuk bang. Masuk bang. Atau saya nanya bentar. Kenapa suara Furkan nggak masuk? Barusan hilang. Oke, udah dari saya aja deh. Di sini kita lihat nih, bisa diperbesar nggak Furkan? Di Zoom. Itunya aja yang di Zoom. Bisa nggak kontrol tambah bisa nggak? Itunya yang diperbesar codingannya. Nggak bisa ya? Ya sudah kalau gitu kayak gini aja lah. Nah di sini kan pertama itu si Furkan membuat variabel i ya, yang tipe data integer. Nah itu dia pakai untuk melakukan perulangan. Terus ada string nama, array dengan tipe data string, nama variabelnya nama dengan panjang maksimalnya itu 5. Terus dia melakukan perulangan. Nah, di sini aneh nih, kenapa dia mulai dari 1 sampai 5 ya? Ini sampai 6 nanti karena ada sama dengan. Nah, di sini aneh, terjadi keanehan. Kenapa? Karena array itu kita tahu mulainya dari 0 ya. Nah, dia ngakalinnya gimana ini si Furkan? Dia ngakalinnya dengan i-nya dikurangin 1. Jadi ya menarik sih yang dibuat Furkan. Tapi di bawahnya dia bikin lagi si i-nya malah mulai dari 0. Kenapa nggak sama gitu? Kalau emang mau bikin i-nya dari 1. Nah, jadi kita tetapin aja ya. Kayak i sama dengan 0 aja. Coba diganti Furkan. Tadi kan Furkan juga pas ngeran mulainya 1 sampai ini ya. 1 sampai 6 nggak sih tadi? Yang untuk for pertama. Yang di print. Line ke-8. Sampai 5 sih tadi. Habis dirubah dia sampai 5. Itu kita mulai dari 0 sampai lebih kecil dari 5. Nah, si i yang di setelah nama kan ada i, line ke-9. Nah, itu kita buat i plus 1. Kenapa? Agar si i-nya dia gini, kalau misalnya kita menambahkan di dalam sebuah print, di dalam sebuah cout, itu dia nilainya itu nggak akan update sebenarnya. Nilai i-nya itu akan tetap lanjutin yang i sebelumnya, nggak akan nambah, nggak akan i-nya berubah. I-nya bakalan tetap. Misalnya i-nya awalnya itu 0, kalau misalnya di dalam printan kita buat i plus 1, berarti i-nya itu akan tetap 0, tapi yang di print adalah angka 1. Kalau i-nya itu 1, terus kita print dengan cara i plus 1, berarti i-nya akan jadi 2. Gitu. Maksudnya printannya akan jadi 2 dan i-nya akan tetap 1. Jadi kita printnya i plus 1. Coba. Nah, terus yang di chain-nya itu nggak usah kita kurangin 1. Karena nanti itu bikin kita susah. Tapi sebenarnya ada gunanya untuk kayak gitu ada. Tapi lebih baik kayak gini strukturnya. Nah, itu yang pertama itu dia ini ya, inputin data ke dalam array. Jadi mulai dari 0 sampai 4 gitu.
Terus untuk perulangan kedua yang di line 14 itu dia ngeprint mulai dari 0 sampai 4 juga. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyain? Atau kita coba nih, bagaimana Bang kalau misalnya inputnya pakai assign langsung? Kan cuma 5 tuh datanya. Bisa dong kita masukin manual gitu. Maksudnya langsung dari codingannya. Bisa. Itu kita hapus dulu. Coba dihapus dari line 8 sampai 12. Hapus. Buat nama variabelnya, terus indeks ke 0, terus gitu sampai indeks ke 4. Coba. Nama, kurung siku. Nah, indeksnya berarti indeks pertama itu 0 ya. 0, terus sama dengan enggak, bukan di situ. Kita assign. Itu 0. Oke, yang tadi itu 0. Nah, terus kita assign dia, kita apa sih namanya bahasanya? Kita masukkan dia nilainya, namanya siapa? Budi misalnya. Sama dengan enggak, bukan di dalam itu, di setelahnya. Oke. Masukkan namanya Budi. Coba Budi. Jangan lupa dipetik karena dia string. Oke, terus bawah enter nama 1. Oke, tuh. Lanjutkan. Saya kasih nama Alek, copy aja, nanti tinggal ganti indeks sama ganti namanya. Ya, kalau ngetik. Oke. Oke, coba di run. Sama ya, jadi dia langsung ngeprint karena kan nggak ada kita minta input. Oke, bagaimana kalau kita tambahin lagi? Kan itu kita deklarasiin indeks arraynya kan 5 ya, paling panjang. Maksudnya batas arraynya 5. Bagaimana kalau indeksnya kita buat sampai 5 atau 6 gitu? Coba tambah satu lagi. Karena kan batasnya tadi kita buat dia sampai 5. Ya dicoba aja. Emang nggak bisa, dicoba aja. Apa yang terjadi? Kita print dia sampai lebih kecil dari 6 coba. Kita print dia sampai lebih kecil dari 6. Lebih kecil dari 6. Kok pakai koma? Jangan lupa save-nya. Oke. Run. Error ya harusnya. Nah, error kan, dia nggak ngeprint. Karena apa? Karena dia itu indeksnya out of bound, di luar jangkauan. Karena kita deklarasiin cuma batasnya itu sampai 5. Gitu. Berarti indeksnya dari 0 sampai 4. Datanya 5. Itu. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya itu 6, ya tetap jalan dia. Normal deh.
Nah, benar. Ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut ke soal kedua? Izin bertanya, Bang. Iya, Kalau namanya lebih dari satu kata itu, namanya Iya. lebih dari satu kata. Kalau misalnya input, ya dia akan terjadi error. Kenapa? Karena aneh sih C++ ini. Dia nggak bisa nerima input string ya. Itu pakai spasi, nggak bisa dia. Jadi ada caranya bisa, cuman tricky. Kita pakai yang namanya chain.get atau apa ya, chain apa sih, lupa, chain ya, pokoknya ada chain.get. Sebentar saya cek lagi. Tapi kayaknya kalau apa garis bawah gitu bisa loh Bang, kayak apa sih? Oh, pakai underscore ya, tapi kan nggak mungkin kan, kita diminta nggak pakai underscore tapi kita masukkan underscore ya, nggak boleh kan. Jadi dia itu ada caranya, itu pakai chain.get atau chain apa itu, lupa. Bentar ya, saya cari. In chain string with space C++. Bentar, saya cek lagi. Atau pakai getLine. Tapi ada sih, harusnya nggak diajarin ya, tapi ada di soal ujian kalau nggak salah. Dulu itu bisa pakai getLine, chain koma, nama variabel. Gini. Atau bisa chain.get, tapi chain.get ini sering ngebug, biasanya pakai getLine. Terus ada syarat lagi, dia itu pakai ignore kalau misalnya ada kita input integer sebelumnya. Jadi chain.ignore nanti dipanggil juga pakai apa ya, /n. Ini untuk itu bisa di chat ya, coba dibuka chatnya. Nah, yang getLine itu buat ngambil lebih dari satu kata ya, atau buat ngambil kalimat. Chain.ignore ini itu digunain ketika misalnya kalian juga selain input kata, kalian juga ada input integer kan, itu dia nanti akan terjadi apa ya, apa namanya, lupa. Overflow, enggak overflow, akan terjadi, aduh, seperti itulah. Pokoknya nanti ada error, mengatasinya harus pakai chain.ignore. Gitu. Itu kan pertanyaannya, kalau ada spasi kan gimana cara masukinnya? iya Bang. Pakai getLine. Oke, lanjut ya ke soal yang kedua. Bentar, soal latihan aja, santai. Ini solusi yang dikasih sama, ini yang dipakai sama itu tadi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, latihan kedua. Nih, codingannya sama kayak yang tadi, cuman dia minta kita mau outputin orang dengan nomor urut ketiga atau dengan indeks. Ya, ini nomor urut ketiga ya.
Nomor urut ketiga berarti siapa nih? Si Alek. Berarti indeks kedua dia. Coba kalian tambahin dia permintaan untuk input nomor urut sama perinan untuk si nomor urut ini. Ada yang mau nyoba? Ayo, ada yang mau nyoba? Ya, salah pun nggak apa-apa kok. Salah nggak apa-apa, benar alhamdulillah dapat nilai dua-duanya. Kalau benar berarti kalian udah paham. Atau mau saya tunjuk? Ya, siap-siap nih berkurang ya partisipan. Yuk, ada yang mau mengajukan diri? Atau saya ajukan? Dari kemarin saya lihat yang cowok aja yang ngomongnya. Kita cek nih yang cewek. Paham nggak? Kalau nggak paham, silahkan ditanya. Ini kan berkurang kan partisipan. Sudah tinggal 69 sekarang. Oke, nggak usah takut. Kalau salah atau kalau nggak paham, diajarin lagi. Siapa ya? Yang off cam itu yang saya panggil ya, yang paling akhir gitu, yang off cam dari awal. Yo, banyak yang live yo. Masuk aja sih, gak apa-apa. Santai-santai. Nggak dimakan nggak? Yo, pada on cam, yo. Yang cewek nih yang saya panggil, yang cowok santai aja. Yo, siapa? Selin Carolina nih. Carolina Reaper. Ada orangnya? Halo Selin. Ya, Kak. Oke, bisa nyoba ini nggak? Latihan 2. Kalau nggak bisa, saya minta kamu nunjuk satu teman kamu cewek. Harus cewek. Udah santai aja. Bisa? Ya, ngilang. Ya, ngilang dia. Ya, kabur ya. Halo? Bisa ada. Ayo, bisa nggak? Selin, bisa nyoba? Atau butuh waktu mau nyoba 5 menit gitu? Kak, ini di saya nggak ada. Ya, nggak ada apa? Halo, Nggak ada share screen-nya. Tuh. apa ya? Isa, ada nggak Sa? Anggoro? Iya bang, nggak bisa. Bentar. Nggak ada ya? Oh ada bang, ada. Share screen? Bisa. Iya bisa. Oh, bentar, si Selin. Nggak ada tombol share screen apa gimana? Nggak tahu Kak, ini Zoom saya low system research gitu tulisannya. Terus dia nggak ada share screen-nya. Yaudah, kalau gitu tunjuk teman kamu. Satu, cewek. Biar seger. Ya Kak, maaf. Silakan. Soalnya Ya, silahkan tunjuk
satu teman kamu yang cewek untuk gantian kamu. Oh iya ya. Bentar. Tolong dicat teman-temannya yang keluar ya. Nanti saya buat yang hadir cuma 60-an. Mau nggak? Join aja. Atau kayak si ini nih, si Furkon tadi. Pintar dia. Dia lihat modul. Gak apa-apa. Yang penting berani inilah ngomong, berani tampil. Yuk, saya kasih waktu 2 menit untuk nunjuk temannya. Harus cewek Kak. Harus cewek. Oh, siapa ya? Siapa? Maaf. Dima Adelia. Dima. Oke, Dima. Ada Dima. Ada Kak. Oke, boleh share screen. Selin nggak jadi dapat nilai ya. Iya Kak. Dima jangan ini ya. Jangan dendam ya sama si Selin. Bisa share screen? Nggak bisa Kak. Nggak bisa. Ayo, mau nunjuk siapa? Tadi disuruh nanya, nggak ada yang mau nanya. Sekarang latihan. Nggak ada yang mau. Ya, tunjuk temannya satu. Cewek. Saya tunggu 2 menit lagi. Ini masih banyak nih cewek yang off cam. Nindya. Ada nggak Kakak orangnya? aja yang nunjuk deh. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Harus ini. Harus yang tertunjuk menunjuk. Ya, jadi grup gitu. Yang mau silahkan. Nah, atau yang mau silahkan gitu. Cewek yang mau silahkan. Iya, ada yang mau nggak? Ada yang bisa nggak? Saya tunggu 2 menit. Nggak ada yang bisa. Oke, si siapa tadi? Dima wajib nunjuk satu cewek. Jam 2:14. Santai aja sama saya. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Nanti ganti orang. Nggak dikurangin kok nilainya. Kalau nggak bisa berarti saya yang gagal ngejelasinnya.
Damai ya di grupnya ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, udah habis. Siapa Dima? Dima. Yang ditunjuk nggak boleh marah, nggak boleh dendam. Ayo, saya hitung sampai 3 deh. 1, 2. Maaf ya, kayaknya Devi deh Bang Devi. Devi, ayo Devi, mana Devi? Maaf ya Devi. Devi Sulistiawati. Gimana Devi, bisa? Mau nyoba? Tadi saya udah nyoba Bang. Udah nyoba. Oke, silahkan share screen. Mantap nih kayak gini. Yang tidur siang silahkan bangun ya. Nggak boleh dong Furkon. Nggak boleh gitu. Waduh, berkurang lagi nih partisipannya. Sepi. Masih belum muncul ya. Di kalian udah muncul belum share screen-nya Devi? Belum Bang. Tapi di saya udah tampilan kayak share screen Bang. Iya. Belum ya? Nge-lag ya kali. Coba diulang lagi. Gelap saya Bang. Iya, cuma tulisan Devi Sulistiawati has start share screen. Screen sharing. Iya. Gitu Bang. Coba dimatiin dulu, terus hidupin lagi. Udah kelihatan belum Bang? Masih belum. Mungkin Devi-nya nge-lag kan. Emang agak susah Bang jaringannya. Ini suaranya lancar. Ya udah, sepertinya nggak beruntung ya si Devi. Nggak dapat nilai. Oke, kita tunjuk aja ya. Satu cewek yang tidak pernah on cam. Alta Gracia. Ada orangnya? Alta. Waduh, tidur siang deh. Maria. Ada Maria. Maria Magdalena ya. Nggak ada juga. Natasha Dwi. Ada? Kalau ada on mic.
Nggak harus on Ya, cam. Kak. Siapa tuh? Natasha. Kayak baru bangun tidur ya? Enggak kok, Kak. Oh enggak. Gimana, bisa nggak ngerjain soal latihan 2? Gimana? Kalau bisa bilang, kalau mau nyoba silahkan. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Biar kita ganti orang. Ganti sampai nemu yang bisa. Gimana? Natasha? Bisa? Gimana nih cewek ini? Bahaya nih. Ada tugas besar soalnya kalian. Ya nggak sih? Kalian dikasih tugas besar kan? Iya bang. Nah, tugas besarnya pasti wajib pakai array itu. Harus ada array, setidaknya 1 buah array. Mana nih? Ngilang nih si Natasha. Mercy Putri. Ada? Mercy ada? Aduh. Michelle ini Mikel ya, bukan Michelle ya. Mikel Saputra. Sorry Mikel. Siapa nih? Wilfa Fabrika. Nggak ada juga orang. Oke lah. Nggak ada yang mau nyoba. Atau yang cowok ada yang mau nyoba. Nggak ada, pasrah saya sama yang cewek. Nggak mau nilai. Ada yang mau nilai cuman nggak bisa. Yang cewek juga kalau mau silahkan ngajuin sekarang. Yang cowok ada, nggak boleh yang sering ngomong, nggak usah lah, udah diam aja dulu. Yang lain kasih nilai. Setiap Permana. Hei, jangan menjual nama teman. Atau anak asrama nih. Anak asrama sama-sama dari Riau. Ya, Riau Kepulauan Riau atau pokoknya tuh. Yang merasa dari Riau atau Kepulauan Riau, yang anak asrama bisa ngomong. Gak merasa. Cowok dia, cowok. Dan saya lihat namanya di UKM Lancang Kuning. Kalau nggak salah I awalnya. Ayo silakan nongol. Saya dari nyadar. Lampung. Dari Lampung. Yang asrama sama saya, Bang. Oh, tapi saya lihat namanya di UKM. Kurang tahu, Bang. UKM-nya ikut olahraga, Bang. Waduh.
Berarti salah, berarti beda ya, ada idun lain. Oke, gak apa-apa. Beda yang lain lah. Supaya saya cek ya. Nggak boleh bohong Edwin. Ada yang lain. Siapa ya yang belum pernah ya? Banyak. Ya udahlah, nggak ada yang mau nih. Nggak ada yang mau nilai. Bang, cewek ada yang mau nyobain, tapi bukan saya karena saya lagi pakai handphone. Ya, siapa? Silahkan. Langsung aja share screen. Dwi Putri. Silahkan ngomong. Dwi Putri Meisya ini ya. Sinu Haji. Baru dengar aku. Marga Sinu Haji. Bang, tadi saya udah coba. Ya, silahkan share screen. Oke, mantap. Itu hilangin aja. Udah kelihatan, Bang. Yang minus 0 itu hilang saja. Buat apa itu? Line 10. Line 10 versus minus 0-nya hapus saja. Oke, udah. Jalanin, silakan. Ini nggak apa-apa. Lanjut. Kelebihannya. Coba disilang. Kita cek. Nah, di situ ya. Coba dicek dari line ke-8 sampai line ke-10. Ada yang salah nggak? Cek line ke-8 aja deh. Sama 9. Yang 9 itu nggak salah, cuman kurang I-nya kurang ditambahin 1. Biar nama 1, nama 2 gitu. Nggak dari 0 mulai. Di sini, Bang. Ya. Tambah 1. Oke, biar itu kan I-nya awalnya kan 0 ya. Kan kita nggak mau ada nama 0 ya. Pasti nama 1 gitu kan mulainya. Nanti I-nya kita tambah 1 gitu. Nah, itu cek di line ke-8. Ada yang salah nggak? Kenapa dia tadi jalannya mulai dari 0 sampai ke 5? Karena I-nya mulai dari 0. I-nya mulai dari 0. Terus kenapa sampai 5? Sedangkan data yang kita mau masukin itu kan 5. Syarat indeks dari array itu kan mulai dari 0 sampai n-1. Berarti sampai 4. 4 ya, Bang? Kalau misalnya kita ini kita deklarasiin array panjang array itu maksimalnya 5, berarti indeksnya cuma sampai 4 gitu. Oke, lanjut silakan. Di run, Bang? Ya. Itu kan kalau pakai kecil sama dengan kan angkanya 4 ya. Kalau pakai kecil aja nggak pakai sama dengan itu angkanya 5. Di compile dulu
belum di compile itu. Compile and run. Ada error. Karena belum ditutup. Program belum selesai. Silang dulu itu yang udah kamu eksekusi tadi. CMD tadi, command prompt tadi, command line. Di bawah, di taskbar, di icon, di samping icon dev C++, di bawah. Bawah sekali. Paling bawah dari monitor kamu, dari layar kamu. Itu di close semua. Klik kanan aja di bawah itu. Di bawah yang tadi yang kamu klik sebelumnya. Klik kanan. Enggak, yang tadi yang di bawah. Yang di bawah. Ini. Sampingnya. Ini. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Yang bawah, yang tadi tuh, jangan diarahin ke atas dulu. Udahlah, nggak apa-apa lah, mau satu-satu nggak apa-apa. Silahkan. Nah, compile and run lagi. Nah, kalau error kayak gini nih, itu karena kalian udah pernah jalanin tapi belum kelar programnya. Itu dia error return 1 kan. Bisa. Oke, masukin namanya. Ini nama teman-temannya. Jadi yang nggak ada di sini itu bukan temannya. Nggak, canda. Nggak boleh gitu. Oke, masukin. Tadi diminta nomor urut ketiga. Namira, benar? Benar ya? Udah benar. Oke, terima kasih untuk siapa ini? Udah dicatat belum? Sama Ubay. Dwi Putri ya. Oke. Iya, Bang. Mau jelasin codingannya? Mau? Tidak, Bang. Enggak mau. Udah, nggak apa-apa. Abang yang jelasin. Silang. Itu disilang dulu. Jangan di close. Abang mau jelasin dari yang sudah dibuat. Bentar. Oke. Nah, tadi ya, sama aja ya. Inputannya sama. Minta nama juga. Terus itu tadi soalnya ada minta kita nampilin data yang udah kita inputkan, data dari sebuah array dengan syarat itu nomor urut 3 gitu kan. Nah, gimana caranya? Kan array itu nomor punya indeks mulai dari 0 ya. Kalau yang diminta indeksnya yang mau ditampilin, berarti nilai ke indeks sekian. Berarti kalau misalnya kalian mau nampilin nomor urut 3 atau indeksnya indeks kedua, berarti kan kalau nomor urut 3, data nomor 3, berarti indeksnya 2. Nomor urut 3, berarti indeks 2. Gitu. Jadi gimana? Input yang diminta itu 3, sedangkan kita mau ngeluarin indeks kedua. Nah, caranya yaudah tinggal kalian keluarin inputan tadi, apa variabelnya, misalnya n gini, di sini n kan. Berarti n-1 gitu indeksnya. Berarti nama variabel kurung siku di dalamnya n-1. Misalnya 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyain? Atau bingung? Atau gimana? Kita jelasin lagi nggak ya yang perulangannya, inputnya? Ada yang perlu dijelasin? Teman-teman sekalian.
Ini kalian prodi apa sih, lupa saya. Oh, link absen. Link absen. DPD presensi. Link absen masih yang kemarin. Terus saya buka belum? Bentar ya, itu udah boleh ditutup ya. Si siapa tadi? Dwi Putri. Terima kasih. Presensi. Sama-sama, Bang. Oke. Kode presensinya array. Udah itu aja. Array. Kasih waktu 5 menit untuk ngisi. Habis itu kita lanjut ke materi. Oh iya, saya lupa. Ini sampai jam berapa ya? 2.40, Bang. 40 ya. Udah. Ada yang mau nanya nggak? Nggak, kita lanjutin berarti. Materinya juga habis sih sebenarnya untuk minggu ini. Cuman mau ada tambahan. Ada yang mau ditanyain? Bang, kode presensinya apa bang? Kodenya? Array. Materi kita hari ini. Array. Ada yang nggak tahu tulisan array? Kelewatan. Array. Nah, berarti tidur dari awal kan? Oke, sekedar tahu aja ya. Array itu ada 1 dimensi, ada 2 dimensi. Array 2 dimensi itu contohnya apa? Contohnya itu kayak kemarin kalian ada bikin ini kan ya, ada for loop itu ya. Itu for loop itu 2 dimensi, for loop lagi. Nested for. Nested for itu 2 dimensi.
Nah, step 4 itu bisa kita pakai untuk untuk inisialisasiin nilai array 2 dimensi. Itu contoh array 2 dimensi. Coba saya share screen, whiteboard. Lihat ya. Gimana ya garis lurusnya? Anggap aja lurus lah. Array dikit aja lah. 3 kali 3 misalnya. Array 3 dimensi kan ini ya. Nama variabel. Terus gini kan. Indeks. Ini 1 dimensi. Kalau 2 dimensi, ya ini baris apa kolom sih namanya? Yang ke bawah sini apa namanya? Coba saya cari. Kolom, Bang. Saya suka lupa. Kolom ya. Ini kolom. Nah, ini baris. Ini itu array 2 dimensi. Contoh penggambarannya gimana? Kayak gini. Nah, ini indeksnya itu 0,0. Terus 0,1. Di mana lagi ini? 0,1. 0,2 gitu. 1,0. 2,0. Sama kayak apa sih? Ya diagram apa sih? Apa namanya? Matriks ya, sama kayak matriks. Cuma kan kalau matriks kan mulainya dari 1,1 ya. Kalau array mulainya 0,0. Gitu. Itu array 2 dimensi. Cara manggil nilai yang ada di sini gimana? Ya tinggal panggil aja. Cara manggilnya ya antar, jangan di sini. Cara manggilnya ini nama Aja, Bang. variabel. Jadi kalau misalnya manggil nilai yang ada di sini berarti 1, 0. Nah gitu. Misalnya mau di print ya out. Kalau mau di input sama sin apa nama variabel terus 1, 0. Nah, gitu. Kalau mau manual juga bisa. Bukan manual sih, mau iya 1-1 lah. Ini juga bisa 1, terus sama dengan misalnya ini input apa data misalnya gitu. Gitu. Ini array 2 dimensi. Sekarang cuma cukup tahu aja lah kalau ada ya array 2 dimensi namanya. Bisa. Clear. Stop. Oke, berhubung waktunya sudah habis, terima kasih atas atensi kalian. Ya cukup banyak lah ya, walaupun terpaksa. Ya, kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang membuat pertemanan kalian hancur ya, saya mohon maaf. Terima kasih semua. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.